Dalam prinsip bisnis development yang menjadi acuan, kita membagi usaha dalam dua jenis. Satu tangible atau berwujud, dan yang kedua adalah intangible atau jasa. Sebagaimana kita ketahui, pertumbuhan usaha bisa organik, yaitu tumbuh mekar mendukung usaha utama, bisa ke arah hilirisasi atau downstream, atau ke arah hulu atau upstream. Misalnya kita berbisnis bebek goreng pedas, kemudian kita membangun cabang-cabang, itu termasuk pertumbuhan organik karena sejenis. Atau kita membangun ke upstreamnya, ke hulunya, karena bebek per cabang restoran Anda memerlukan 200 bebek per hari, maka Anda memutuskan beternak bebek. Satu, sebagai sustainable atau jumlah kuantitas penyedia bebek pada restoran juga menjaga mutu dan rasa makanan. Itu masuk pengembangan bisnis organik. Memang beda bidangnya, yaitu peternak bebek dengan restoran, tapi saling menunjang bisnis utama. Pertumbuhan bisnis anorganik adalah pertumbuhan bukan di bidang bisnis yang sama, tetapi fokus di pengembangan uangnya, atau lebih tepat diversifikasi, pemecahan portfolio sumber income. Misalnya masuk berinvestasi ke dunia properti, beli hotel misalnya. Walaupun saham hanya 40%, hanya minoritas, tujuan membuka usaha baru bidang tersebut biasanya membeli atau masuk di tengah usaha yang sudah jalan. Tak perlu mayoritas, minoritas juga tidak apa-apa. Itulah anorganik. Sekedar penyederhanaan maksud. Kalau usaha pertama, apapun bidangnya, baik usaha baru yang greenfield atau masuk ke tengah atau beli jadi usaha jalan, itu selalu masuk bisnis dengan kategori organik. Begitu mengembangkan usaha, masuk bisnis berikutnya dengan beda bidang, baik mulai dari awal atau di tengah atau beli, itu disebut anorganik. Lalu kalau kita masuk ke usaha baru, itu namanya greenfield business. Greenfield business itu belum jalan, masih hijau. Yang kedua adalah jenis brownfield, sudah jalan, sudah mulai panen, belum menguntungkan. Yang terakhir adalah grow business, sudah beroperasi dan menghasilkan keuntungan baik. Kita bariskan agar lebih mudah mengingatnya. Seed business, inkubator business, grow business, mature business, dan terakhir plateau business. Semua seri dari seed sampai plateau saya pernah urai dalam video sebelum ini. Sekarang dirangkum bahwa seorang bizdev atau business development mempunyai platform berpikir apakah bisnis anorganik atau organik untuk langkah selanjutnya. Apakah seed company, inkubator company, grow, mature, atau plateau company. Masing-masing beda exit plan-nya dan cara entry-nya. Masing-masing ada biayanya, ada bayarnya, dan masing-masing ada fundingnya. Salah kita melihat usaha, pembiayaannya bisa salah. Misalnya bank itu masuk di grow dan mature business. Bagaimana kalau VC? Bagaimana kalau investment banking? Bagaimana kalau hedge fund? Mereka masuk di mana? Kita lanjut pelajarannya ya. Sabar ya, maklum saya ini bukan orang pinter soalnya.